Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua dan salam kenal semua kawan-kawan yang satu forum. Saya mungkin dipercayakan di dalam organisasi ini adalah sebagai ketua kemitraan anggota organisasi Iya. Jadi memang tugas pokoknya belum juga fokus apa yang harus kita kerjakan. Mungkin saya sudah juga memisahkan anggota ini per kabupaten, Pak Ibu. Tapi yang belum ada kita nih, ada beberapa kabupaten yang belum ada anggota kita. Yang pertama di Semedu, Singkil, Suku Salam. Mungkin ada yang masuk tadi ya. Ini update yang kemarin saya lihat. Mungkin yang program-program kita yang lain, mungkin saya udah setuju seperti baju seragam, apalagi pelantikan nantinya. Mungkin ini saja. Pak Heri tinggal di mana, tugas pokoknya sekarang apa? Jadi dalam kelembagaan mungkin masih merintis, Pak. Masih merintis. Berkah ilmu. Untuk pengalaman, ya ingin belajar juga lebih lanjut. Nanti tugasnya di Melabu nih, alamat di Aceh Barat di Kecamatan Salatiga, tugasnya juga di Melabu, di cabang dinas. Pak Heri itu kasih pengembangan mutu guru ya? Dan tenaga kependidikan. Jadi Pak Heri kan yang rencana kita bawa ke Melabuh ya, Purno, Kepala Ikula dan Humas sekolah di SMA SMK Aceh Barat, Pak Bobi yang sama tinggal. Bisa-bisa aja Pak Rahmat. Salam kenal Pak Bobi. Nanti kami undang yang guru dari luar Benam. Yang kita yang program kita program kerja kita minggu depan. Program vokasi untuk melakukan. Kan di SMK kami juga belum begitu mengerti lah tentang SKKNI itu. Kan SMK perlu juga. Oh, sangat perlu Pak, sangat perlu. Tapi belum habis yang mengetahui apa kepentingannya itu. Yang menyusunnya bagaimana yang belum mengerti ya. Itu di situ berhubungan dengan PBK Pak. Ya. Pembelajaran berbasis kompeten. Baik, terima kasih. Untuk seragam dan kegiatan yang sudah disepakati Pak Ibu tadi, saya setuju aja. Nanti mungkin kayak Pak Ketua bilang tadi ya, kita bisa duduk lagi untuk kesepakatan kapan acara pelantikannya, biar lebih bisa ini semua ya bisa hadir semua. Terus untuk kompetensi ya KIP itu terus terang semua lembaga LPK sekarang butuh banget dengan metodologi dan BNSP ya, untuk apalagi kan ada lagi maraknya prakerja. Sertifikat tenis juga Bu ya. Ya KIP ya. Jadi inilah yang harapan semua kawan-kawan LPK, mungkin itu belum banyak dari mereka yang belum ada metodologi, instruktur, juga sertifikat dari LSP gitu. Ya, dicatat Pak Bobi nih. Ya, sementara salam kenal semua. Itu aja dulu sementara. Bu, ini lagi darurat banget. Oke, makasih. Banyak karyawan yang Bu Meli. Semoga cepat reda ya Bu Meli banjirnya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Bobi nih mengenai sertifikat teknis sama uji kompetensi sertifikasi metodologi. Oke, terima kasih Bu. Nah, intinya sebenarnya kan itu di bidangnya Pak Kipti ya. Jadi nanti pada saat kita audiensi dengan bidangnya Pak Kipti, di sana nanti kita mungkin ya minta slot ya, minta slot khusus untuk pola vokasi, yang tentu dengan kita menyerahkan nanti daftar anggota, daftar pengurus kepada Dinas Tenaga Kerja, maka saya kayak orang Dinas Tenaga Kerja ngomongnya, bukan kebetulan saya di situ lah ya. Iya.
Jadi nanti setelah kita lakukan pendekatan, insya Allah berarti kita mohon mendapatkan prioritas. Seperti halnya dulu di era-era saya masih di BLK, malah saya klaster dulu. Jadi yang ikut metodologi itu saya klaster berdasarkan kejuruannya. Jadi kalau sekarang kan dicampur-campur tuh, waktu pada saat ini metodologi di situ ada bahasa, ada konveksi, ada tabu sana sekali. Ya. Kalau dulu metodologi itu saya klaster. Nah, kita berharap juga nanti kita yang membuatnya, yang membuat anggota kita itu kita kelompok-kelompok, lembaga ini berapa orang, berapa lembaga, misalnya lembaga konveksi berapa lembaga yang bergerak di bidang bahasa berapa lembaga yang bergerak di bidang komputer berapa lembaga, sehingga nanti kita mohon kepada Disnaker Mobdok supaya apabila ada sertifikasi metodologi, mungkin ada pembekalannya, itu jangan campur-campur gitu, ya kan? Sehingga lebih gampang, Pak ya. Lebih gampang ya pada saat praktek-praktek penyusunan kurikulum, silabus dan micro teaching nanti jadi lebih mudah, nggak campur aduk semua di situ. Iya, kita buat session plan-nya pun lebih enak. Ini lebih enak, betul Bu. Jadi karena kan kayak Ibu misalnya lebih ke fashion gitu kan, ya bolehlah campur-campur dengan konveksi gitu ya. Tapi kalau campur sama komputer kan repot nanti itu. Iya benar Pak. Karena kemarin kan kendala Pak Kifti, pernah juga dibilang Pak Kifti mau buat secara klaster. Cuman pesertanya nggak ada Pak, nggak memenuhi. Betul. Iya berarti kita yang sodorkan nanti. Karena kalau kita serahkan sama mereka mungkin ya bingung kan nyari calon pesertanya. Berarti kalau kita sudah menawarkan, berarti nanti mereka akan merubah polanya gitu, kita harapkan gitu Bu. Oke, siap Pak Bobi. Pak Ketua. Pak Ketua nih forlat vokasi nih di dadaku nih. Oh iya, Ketua nggak dapat nih. Angin aja nih. Jadi mungkin ini menambahkan yang Bu Meli sampaikan tadi, itu juga salah satu program kita nanti Bu Epi kan. Kita akan cari solusi-solusi bagaimana nanti anggota forlat vokasi itu minimal ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi baik pengelola atau instruktur. Begitu Mbak Epi kan? Upgrading juga. Nah, menyangkut nanti di mana kita cari sama-sama nanti Bu Epi, Pak Bobi, Pak Jul mungkin. Sama-sama kita cari di mana ada peluang untuk Bojan juga nih, Pak Bojan juga banyak kali link nih. Yang jelas harus menjadi anggota forlat. Di luar forlat kita nggak ini masuk dulu jadi anggota forlat Bu Epi, Pak Jul gitu kan. Nanti itu program kita sesuai dengan jumlah anggota kita dan kita klaster kayak Pak Bobi sampaikan tadi. Nah, kita juga di sini menerima anggota dari UMKM, tidak kita batasi harus lembaga pelatihan kerja, lembaga kursus dan pelatihan. UMKM juga kita terima menjadi anggota. Habis itu juga pelaku usaha Pak Bob ya. Jadi nanti kita bisa sharing di sini. Misalkan sekarang baru diluncurkan program PKW dari Kementerian Pendidikan. Kalau syaratnya harus ada UMKM 1 atau 2 orang, mungkin anggota kita ini bisa saling bisa menjadi mitra bersama mungkin. Jadi dalam forlat itu juga saling membantu. Kita juga nanti di lembaga mungkin juga bisa membantu UMKM itu menyusun kurikulum atau segala macam gitu. Ahlinya ada Pak Bobi itu sudah ahli di pelatihan di UMKM juga. Pak Bobi itu PSM, penggerak sumber daya swadaya masyarakat Om. Swadaya masyarakat. Cocok sama kita nih forlat. Pak, satu lagi nih untuk ini kita kan di forlat ini kan kita bisa tergabung instruktur-instruktur yang handal kan, seperti banyak sini teman-teman kita, seperti Dora juga ada beliau instruktur kan. Jadi di sini kita berdata nanti Pak, instruktur-instruktur apa aja yang ada di forlat. Jadi nanti kita bisa tawarkan, misalnya BSI ada kegiatan, Bu kami ada kegiatan ini misalnya, boleh nanti saya kan sering dimintain bantu, Bu buat kegiatan apa di BSI, kegiatan ini. Nanti kita dari forlat kita siapa yang kita
masukkan sebagai instruktur, jangan saya ambil lagi dari luar kayak gitu. Biasanya saya ambil dari Jakarta, Jogja, dari Medan biasanya. Ya, Nah, itu seperti kita bicarakan kemarin dengan Pak Dr. Saifullah, Pak Epi kan, sama Pak Bobi juga kemarin sudah sempat juga saya sampaikan. Mungkin Pak Jul, Pak Pojan mungkin ini sedikit juga info. Jadi di kita ini di Forum Advokasi ini banyak ahli-ahlinya, seperti ahli tadi Pak Pujo itu bagian legalitas dia sampai produk halal Bu Epi ya. Iya, masuk Pak Sandra juga tuh, Pak Sandra juga. Jadi Pak Sandra, terus ada Pak Wahyu itu ahli-ahlinya. Nanti profil itu, misalnya lembaga atau instansi perlu narasumber atau pemateri, kita punya ahlinya. Termasuk juga Pak Dr. Saifullah bersedia dia menjadi narasumber kita nanti. Kalau misalnya ada organisasi atau instansi yang butuh atau lembaga yang butuh, kita bisa kasihkan instruktur kita, nanti penghasilannya mungkin kita sepakati berapa yang akan dijadikan untuk advokasi. Itu Pak Dr. Saifullah kemarin siap karena dia katanya saya mau ibadah ini. Kalau gaji saya udah banyak jadi dosen, apalagi mau jadi profesor dalam berapa waktu lagi, Mbak ya. Yeah. Nanti banyak nanti narasumber kita yang potensinya bagus-bagus bisa kita jadikan instruktur membawa bendera advokasi. Pak, gimana kalau misalnya kan satu waktu Pak Bobi, nih Pak Ramadi, kita maksudnya kan ada instruktur kita di sini, kita kan nggak tahu kayak mana kinerjanya, jadi kita buat kegiatan atau kita kasih waktu satu orang tuh 15 menit untuk menyampaikan, maksudnya menyampaikan apalah satu materi. Jadi kita tahu, oh ini kinerjanya seperti ini. Jadi kita nggak malu waktu kita akan tampilkan ke, misalnya kita tawarkan ke, misalnya ke lembaga-lembaga lain gitu. Gimana Pak? Ya, Pak Bobi gimana? Saya setuju Bu Epi. Jadi itu pengalaman saya waktu saya masih mengelola lembaga dulunya di Tempo dulu lah. Nostalgia zaman-zaman saya masih mengelola lembaga. Di sana saya selalu itu untuk menguji instruktur, saya cuma minta satu, mereka tuh bikin micro teaching. Jadi buat materi kecil, mereka micro teaching dan kita mengevaluasi dari bagaimana dia menyampaikan, misalnya dalam waktu 5 menit atau 10 menit teknik penyampaian. Jadi di situ kita bisa nilai dari micro teaching seorang instruktur. Dia bisa menguasai materi apa dalam waktu singkat, dia bisa nggak sampaikan materi itu ya tanpa harus berbelit-belit atau apa gitu. Itu banyak banyak metodenya, ya salah satunya lah micro teaching yang paling sederhana. Iya, berarti sebelum kita adakan micro teaching, kita adakan BIMTEK dulu Pak. Ya metodologi Bu. Enggak, maksudnya kita nggak usah metodologi kayaknya terlalu ini kan, misalnya kan kita susah harus menempuh metodologi susah Pak, jadi kita maksudnya secara ini aja Pak, secara gimana Pak Ramadi, maksudnya kita buat pelatihan 1 hari mengenai gimana cara berbicara di depan umum, metode-metodenya gitu Pak Bobi. Jadi nanti waktu metodologi lebih segar, lebih gampang lagi kan, karena kalau kita ada metodologi lama loh Pak. Belum lagi masih metodologi itu kan dia ada banyak komponen, salah satunya micro teaching di situ. Iya, iya maksudnya kita buat pelatihan, misalnya pelatihan sehari juga boleh, kita melibatkan rumah UMKM Center bisa juga Pak. Bisa. Kita ajukan aja nanti ke UMKM Center, kita akan membuat pelatihan jadi trainer gitu. Ya. Jadi kita bisa libatkan UMKM juga nanti. Jadi gini bisa. Pak, Bu, coba kita ajukan program untuk ke BSI, mungkin bisa direalisasi dengan BSI. Gimana Pak Ramadi? Mungkin Pak Yul mau tambahkan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi mengenai masalah metodologi, itu bisa kita lakukan nanti ke depan, itu termasuk salah satu program kerja kita. Itu kan ada program kerja kita jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi itu salah satu juga untuk kita masukkan dalam program kerja para advokasi Aceh. Terus terkait mengenai masalah Bu Epi sampaikan tadi, mengenai masalah instruktur
ya, masalah instruktur. Kita sebenarnya khususnya di Aceh itu masih banyak kendala tentang instruktur. Jadi walaupun instruktur tersebut telah mengikuti metodologi, terus telah memiliki sertifikat kompetensi, tapi kita kan nggak tahu sejauh mana kompetensi mereka. Ya, maka forum vokasi ini adalah salah satu wadah untuk mereka. Kita akan melihat seperti Bu Epi sampaikan tadi, kita mau melihat dulu sejauh mana profesional dia sebagai instruktur. Kan instruktur itu banyak. Walaupun kadang-kadang orang bisa teori tapi dia nggak bisa praktek. Terus dia bisa teori, bisa praktek, tapi dia nggak punya mental. Iya, betul Pak. Nah, makanya di situ kita perlu menilai yang profesional. Yang pertama dia cara menghadapi, cara dia mengajar, cara dia menguasai bidang kurikulumnya, semua segala macam itu ada di forum, nanti akan kita masukkan dalam program kerja kita. Ya. Terus selanjutnya ada satu lagi yang membuat saya agak sedikit janggal menurut saya, mengenai masalah audiensi, Bu. Iya. Pak Ketua, mengenai masalah audiensi. Pak? Mengenai masalah audiensi. Audiensi. Audiensi yang gimana, Pak? Nah, mengenai masalah audiensi itu sebaiknya, menurut saya ya, sebaiknya apakah kita tidak menunggu setelah pelantikan dan telah menerima SK dulu, baru kita audiensi? Karena saya rasa terlalu cepat, karena kita belum mempunyai pedang apa-apa di situ. Jadi kita sudah memiliki pedang, kita sudah pegang pedang, baru kita audiensi. Paling tidak setelah kita audiensi ke instansi pemerintah ataupun BUMN, sekaligus kita menyerahkan dokumen kita, profil kita, dan sekaligus SK kita serahkan kepada mereka, termasuk ke DPRA. Tapi kalau kita sekarang ini langsung mengambil kebijakan ataupun langsung kita audiensi, kita tidak memiliki suatu dokumen, paling tidak SK kita belum punya nih, SK dari DPP ini. Jadi kalau setelah kita itu mempunyai SK, terus kita selesai pelantikan, kita menggunakan pakaian seragam, itu kan sangat efisien dan sangat memang luar biasa memang kita itu untuk audiensi. Kita sudah seragam semuanya, sudah memiliki semua SK. Jadi saya rasa gitu agak sedikit kaku saya rasa audiensi kalau kita tidak bisa menampakkan legalitas kita yang sebenarnya dulu. Kita belum pegang legalitas ini. Mungkin tadi baik kabupaten kota juga kita belum terbentuk juga kepengurusannya kan, maka kita belum bisa menampakkan profil kita. Jadi kalau kita profil kita sudah lengkap, SK kita sudah kita pegang, jadi kita bisa menampakkan kita juga punya kepengurusan DPP di seluruh kabupaten kota Provinsi Aceh. Jadi paling tidak DPRA juga itu bisa melihat ternyata Porlat ini dia ada di kabupaten kota. Saya rasa gitu Pak Ketua. Pak Wakil, tadi kan di bahan pemaparan yang saya sampaikan, poin audiensi itu ada di poin ketiga, di poin kedua, poin ke-1 adalah pertama SK dan kepengurusan. Berarti SK dan pengurusan itu kita usul segera. Nah, poin kedua baru seragam, poin ketiga audiensi. Nah, setelah ada SK dari DPP, seragam sambil jalan, baru kita audiensi. Tanpa SK mungkin kita belum bisa audiensi. Itulah makanya kenapa poin pertama itu komitmen kepengurusan siap sedia, yang kedua seragam, yang ketiga audiensi. Tahapannya begitu udah Pak Wakil. Ya, saya tanggapi sedikit. Saya cuma menyampaikan safety kita aja, kalau tidak ada yang perlu kita kerjakan itu kan sistemnya step by step, apa yang perlu kita lakukan dulu untuk tahap pertama kan, ada tahap demi tahap gitu. Ya, nanti kalau misalnya nanti semuanya kita bahas, nanti kita nggak akan selesai pekerjaan kita. Apa yang harus kita jaga? Bisa jadi bingung semua nanti kita. Ya, saran Pak Jul memang bagus juga Pak Jul. Cuman Pak Jul jadi bingung kita. Jadi kan paling tidak juga teman-teman di dalam Zoom ini paham bahwa kita mempunyai program kerja, jadi step by step program kerja kita. Sebenarnya apapun aspirasi teman-teman di LPK itu semua kita terima. Terus satu lagi seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi,
ini besar kemungkinan untuk Forlat Vokasi Aceh ini kita tidak membatasi ruang kita itu. Maka yang kita ingin adalah semuanya, seluruh elemen-elemen masyarakat yang kira-kira berbau untuk pemberdayaan masyarakat itu semua kita terima, Pak. Dari segi UMKM-nya, pelaku-pelaku usaha, baik dunia usaha, ya kan, BUMN, itu semua kita libatkan ke dalam Forlat Vokasi kita. Dan kita harapkan yang di DPC kabupaten kota itu, kalau sudah selesai kepengurusan mereka itu, libatkan juga orang UMKM di dalamnya. Libatkan juga orang dunia usaha di dalam itu. Termasuk juga yang di Politeknik misalnya, di SMK misalnya, yang kira-kira ada berbau yang tentang dunia usaha itu kita libatkan. Artinya apa? Karena LPK ini membutuh, ya, dia sangat butuh memang yang namanya pelaku usaha UMKM. Itu adalah kita bisa kolaborasi untuk mereka. Jadi sama-sama. Ini contoh sekarang ini program dari Kemendikbud itu kan kita sudah turun nih. Jadi semuanya LPK, LKP itu membutuhkan kerjasama dengan UMKM, Bu Epi, Pak Tua. Iya. Jadi kalau kita sudah kenal, otomatis mereka pasti memberikan peluang kerjasama sama kita. Tapi kalau mereka nggak kenal sama kita, bagaimana mereka mau kerjasama sama kita? Makanya kita ajak dalam Forlat Vokasi Aceh ini, semua kita bergabung. Bagaimana caranya supaya kita bisa maju bersama seperti PKBM maju bersama. Amin. Ya, saya rasa gitu. Untuk audiensi, Pak, maaf. Waktunya nih. Untuk audiensi, Pak, baik, saya rasa gini. Siap, saya rasa gitu aja, Pak Ketua. Terima kasih. Oh iya, Jadi untuk audiensi. terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin nanti hasilnya Bu Epi bisa ambil kesimpulan, baru kita share di grup. Tapi yang jelas di ujung bahan pemaparan saya itu ada petikan kata-kata dari Dr. Saifullah namanya. Kita bukan Superman, tapi kita bisa membuat sebuah super team. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas, Pak. Pak Heri kan malam ya. Pak, dengan Pak, waktu audiensi nanti kita harus ngajukan proposal, Pak. Itu maksud saya ke audiensi di depan, karena kalau kita audiensi di belakang nanti kita nggak bisa ajukan proposal. Maksud dari situ audiensi kita ajukan proposal. Pak, kami mengadakan pelantikan setelah. Iya, memang harus masukkan surat, Bu. Iya, makanya kita yang penting SK dulu. Halo? Audiensi sekali ngajukan program rencana. Udah habis waktu kita, Pak Bobi. Udah diusir nih, belum? Belum, masih 7 menit lagi. Tendang, udah. Kita bebas nih, Bu. Sudah tutup. Bebas nih. Bebas. Nanti tutup, kita keluar sendiri, diusir sendiri. Otomatis keluar sendiri. Mengenai audiensi tadi kan, jadi kita rencana saya, kita misalnya audiensi misal ke Telkom, atau ke Gubernur, atau ke OJK. Jadi kita selain audiensi, ini Pak, kami kerjakan diri, ini. Dan kami akan mengadakan pelantikan dan seminar nasional. Nah, ini proposalnya, Pak. Nah, di situ maksud saya kayak gitu. Itu tujuan saya, kita setelah keluar SK langsung audiensi, jangan pelantikan dulu. Jadi program kerja kami ini. Oh, kami mana yang mereka, saya suka yang ini. Nanti saya beri bantuan, nanti mereka akan pilih. Seperti itu. Jadi apa yang ada keuntungan bagi merekanya itu nanti pasti dipilih. Pak Jul yang menghilang. Itu maksud saya. Pak Jul keluar kayak. Menghilang. Itu audiensinya, Pak. Ustaz Pojan, gimana bacut itu kan? Oke lah, nanti kita bicarakan lagi mengenai audiensi. Kita akan ketemu lagi nanti minggu kedua mungkin ya. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri. Ya, selamat. Pak Heri. Kan Pak Bobi kan? Nah, Pak Bobi. Ya, Jadi Pak Bob, tadi saya ngomong dengan Pak Heri. Kita kan punya SMK 11 SMK sini. Ya kan? Kami sama Pak Heri itu punya program bagus di kepala, cuma harus ada dukungan dari Pak Bob. Yang penting kita Forlat Vokasi berkolaborasi, ya kan? Bagaimana Pak Bobi? Ya, yang mantap tuh. Forlat Vokasi berkolaborasi. Oh, catat nih Pak. Jadi status Pak. Jadi sama siapa saja kita coba untuk terus Forlat Vokasi berkolaborasi. Ya, mantap tuh. Jadi kita semboyan kita nih. Semboyan kita nih. Semboyan Forlat Aceh. Jadi kami berkolaborasi. Ada SMK 11 SMK.
Pak Bob kan. Ya. Itu di kepala kami sama Pak Heri udah punya program apa ya akan kami buat selama kami masih di sini kan. Bu No, tadi sore itu Pak Heri khusus bayarin kopi saya yang paling enak di Melabu tuh. Kopi ini Pak, kopi tengkurap, kopi apa namanya? Kopi kop. Nanti Udah minum saya Pak di Melabu, udah minum kopi kop tuh di Melabu. Ibu sama Bu Sopi. Tadi Bu Sopi ada ke kantor tadi, Bu Sopi MOU sama cabang dinas pendidikan tadi kan. Cepat kali beliau ya kok programnya, ya Allah. Selama kita bisa bantu, di sini sampai 6 bulan silakan, setahun tidak silakan, tapi jangan minta gaji. Pada kegiatan kita bayar honor sedikit. Pak Heri. Halo Pak. Tadi kan dari Pak Wakilnya kan kalau program-program SMK yang sudah berproduksi ya. Ya. Produksi usaha kecil UMKM kita mau ke DPC ya. DPC ya. Masuk DPC-nya. Ya, boleh Pak. Kita Melabu belum ada nih. Melabu belum ada nih Pak. Belum ada ya? Melabu Sopi. Belum kita masukkan. Oh, belum. Ya. Boleh nanti itu memang ada juga itu kami. Ya kasih nama terus Pak ke saya biar kita buat surat mandat terus. Jadi kalau untuk ini Pak Ketua dengan Pak Heri untuk SMK di sana tuh kan di SMK itu kan ada BKK tuh Pak Heri. Ada Pak. Nah, jadi hampir semua SMK saya perhatikan BKK-nya itu mati suri. Nah, jadi oh ya, bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus. Nah, itu jadi bursa kerja khusus itu programnya Kemenaker. Jadi artinya kalau Forward Vokasi masuk ke BKK sebagai mitranya itu kayaknya cantik nanti itu. Bukan cantik lagi, lebih ganteng. Betul Pak Bob. Itu pernah kami undang kepala SMK Aceh Barat itu, mereka juga berbicara tentang itu, tentang bursa kerja khusus ya. Betul. Ya. Saya ada sampaikan sama Pak Heri, coba Pak Heri pikirin deh kawan ke. Ya, jadi nanti kalau seandainya Forward Vokasi kita uji coba proyek pertama itu di Melabu, keren Pak. Jadi kepala sekolah itu ya kan kumpul tuh SMK-nya. Sekalian kita bahas tentang BKK dan BKK itu yang menjadi gaweannya Forward Vokasi, bukan SMK-nya ya. Siap. Ya, karena ini sekarang kalau di Melabuh kan SMK itu kekuasaan sedikit ada di tangan kami sama Pak Heri itu. Kalau perintah lengkap berangkat kepala sekolahnya. Lengkap. Kami memang udah rencana tadi, sorry Pak Amdi ya. Yang pertama kita masuk. Jadi kalau seandainya Forward Vokasi masuk ke BKK, bahwa Aceh Barat itu bakal kita jadikan nanti misalnya menjadi pilot project program BKK di Aceh. Pembinaan BKK. Lengkap ya, bisa dan pasti bisa. Jadi yang yang jadi mitranya itu bukan SMK-nya tapi BKK di SMK. Yang menjadi korban. Setiap SMK udah ada BKK-nya. Itu Pak bilang Banti Suri. Banti Suri Pak. Jadi kita program pertama nih ini ya BKK ya, Bursa Kerja khusus di Aceh Barat. Di Aceh Barat ya. Mumpung lagi ada Pak Ramadi sama Pak Heri kan. Iya, mumpung. Nggak tahu tiba-tiba Pak Ramadi jadi kepala Kemenaker kan? Amin. Amin. Tinggal dilanjutkan ya. Iya. Ya, Amin. Oke. Berarti Vokasi Aceh berkolaborasi, mantap. Berkolaborasi. Ntar lagi saya buat status nih Pak. Jadi Pak Bob cerita kita tentang apa tuh? Tadi dah saya bicara juga dengan Ketua MKKS SMA kan untuk humas sekolah itu kita latih dia supaya punya nilai jual sedikit. Nah, oke, tinggal kita tunggu aja. Ini waktunya udah 1 menit lagi. 1 menit. 1 menit lagi. Ini tendang kok. Tadi kita tiba-tiba tendang nih, biarin aja lah sampai habis sendiri, keluar sendiri kita. Oke, sampai keluar sendiri ya. Yang paling keren backgroundnya Pak Bobi ini sama Pak Heri. Iya. Sesuai permintaan Pak Ketua kan? Sesuai permintaan. Sesuai permintaan ya. Cuma masalahnya Pak Ketua aja nggak pakai backgroundnya.
Capek tadi rusak nih. Pegang laptop satu lagi nggak bisa juga tuh. Tuh Pak Heri itu belikan laptop baru tuh untuk Pak Ketua.